Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salis Lailatul Rahmah, guru di SD Negeri Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sudah 1,5 tahun lebih lamanya pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia harus berubah dari pembelajaran di ruang kelas menjadi pembelajaran secara daring. Meskipun sudah cukup banyak inovasi pembelajaran yang saya lakukan, namun tetap saja terjadi learning loss. Penyebab learning loss di kelas saya antara lain: 1. Tidak ada pendampingan dari orang tua saat melakukan pembelajaran jarak jauh karena orang tua sibuk bekerja. 2. Sulitnya memantau siswa saat pembelajaran jarak jauh. 3. Siswa merasa terbebani dengan tugas sekolah yang dianggap sulit. 4. Terbatasnya kuota internet siswa. Dan 5. Ketika mengerjakan tugas, siswa menyalin jawaban di Google. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan saya sebagai guru harus berpikir kreatif untuk mengatasi learning loss di kelas saya. Berdasarkan instruksi Bupati Semarang bahwa pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Hal pertama yang saya persiapkan yaitu menyiapkan sarana dan prasarana. Hal kedua yang saya persiapkan yaitu menyiapkan strategi belajar baik PJJ maupun PTMT. Setelah membaca panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, saya memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran blended learning. Sarana prasarana yang saya persiapkan untuk menyambut PTMT antara lain menyiapkan disinfektan, sabun cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, serta mengecek tempat cuci tangan bagi siswa. Strategi pembelajaran yang saya persiapkan untuk mengatasi learning loss adalah strategi gawai atau gallery walk interaktif. Strategi ini akan mengkolaborasikan beberapa media pembelajaran interaktif. Kegiatan pada strategi pembelajaran ini menyerupai kegiatan pada saat melihat pameran. Saya memanfaatkan beberapa media pembelajaran interaktif, antara lain Powtoon, Canva, Microsoft Suite, Live Worksheet, Quizzes, Literasi Learning, dan Numerasi Learning. Bagi siswa yang mendapat giliran PJJ, saya memberikan bahan ajar berbasis Microsoft Suite, LKPD interaktif, Live Worksheet, serta evaluasi Google Form. Hal ini akan membantu siswa untuk dapat belajar secara mandiri. Selanjutnya, saya akan menjabarkan bagaimana proses pembelajaran gawai atau gallery walk interaktif di kelas saya guna mengatasi learning loss. Mulai dengan pembukaan pembelajaran yaitu salam, presensi, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Anak-anak masih ingat tentang lagu daerah dari Taman Mini? Nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Selanjutnya, menjelaskan aturan gawai kepada siswa. Kemudian, setiap siswa mengamati dan mengumpulkan informasi dari stand-stand media pembelajaran interaktif secara bergantian. Kegiatan ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis pada siswa. Selanjutnya, setelah kalian tadi belajar menggunakan berbagai macam aplikasi, dari apa yang sudah kalian pelajari, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan. Selain menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kegiatan berdiskusi juga akan menumbuhkan keterampilan kreativitas dan kolaboratif pada siswa.
Setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain menanggapi jika ada perbedaan pendapat atau miskonsepsi. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pada siswa. Kegiatan presentasi ini dapat menumbuhkan keterampilan komunikatif pada siswa. Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang hal apa saja yang telah dipelajari. Kemudian, memberi motivasi untuk selalu bersyukur, mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan menutup pembelajaran. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi pembelajaran gawai atau gallery work interaktif mengadaptasi pada pola belajar anak ke arah merdeka belajar. Karena anak belajar secara bebas juga menginternalisasi nilai-nilai pelajar Pancasila. Implementasi strategi gawai antara lain: 1. Meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa yang mengalami peningkatan. 2. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif pada siswa. 3. Media pembelajaran interaktif mampu memberi suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kegiatan praktik baik ini juga telah saya diseminasikan di SD Negeri Candirejo dan mendapat respon yang positif dari kepala sekolah serta rekan sejawat. Menurut saya tadi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Salis Lailatul Rahmah tentang gallery work interaktif itu sangat menarik. Ini bisa diterapkan di kelas-kelas lain, guru lain. Saya mengenai strategi pembelajaran gawai itu sudah bagus untuk dilaksanakan dan diterapkan. Itu juga menginspirasi. Sangat suka dengan pembelajaran gallery work interaktif karena saya dapat belajar sambil bermain, menonton video, dan menjawab kuis. Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan antara lain: 1. Saya akan menggunakan media pembelajaran interaktif yang berbeda untuk mengimplementasikan strategi gawai agar siswa banyak mendapat pengalaman belajar yang baru. 2. Saya akan mengenalkan strategi gawai kepada guru di tingkat gugus atau KKG kelas. Saya harap praktik baik ini tidak hanya memberi manfaat kepada saya, tetapi juga bisa menginspirasi guru-guru lain. Bergerak dengan hati,